Sobat Motivi, gimana kabar kalian? Sehat hari ini? Saat ini bersama dengan Motivi kita akan memperkenalkan CPNS tahun 2020 di Korwil Bidikcam, Kecamatan Slogoimo. Siapa mereka? Kita saksikan. Action. Halo Sobat Motivi, perkenalkan nama saya Dian Kurniasari. Saya lahir di Wonogiri pada tanggal 23 Oktober 1985. Saya merupakan CPNS tahun 2020 yang bekerja di SD Negeri 1 Made, Kecamatan Slogoimo. Saya merupakan orang yang semangat, ceria, dan tepat waktu. Saya sudah menikah dan mempunyai 1 orang anak. Pengalaman kerja yang pernah saya miliki, saya pernah bekerja sebagai guru Yata Bakti di beberapa sekolah dasar. Yang pertama di SD Negeri 1 Sumber, Kecamatan Purwantoro. Yang kedua di SD Negeri 2 Telesan, Kecamatan Purwantoro. Dan yang ketiga di SD Negeri 1 Made, Kecamatan Slogoimo. Kemudian pada tahun 2017 saya mengikuti tes seleksi pengisian perangkat desa. Dan selama 3 tahun saya bekerja di sana. Sekian perkenalan dari saya, Motivi, Jendela Informasi Edukasi. Sampai jumpa. Action. Hai Sobat Motivi, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Puji Wahyuni. Saya CPNS 2020, formasi tahun 2019. Saat ini saya mengajar di SDN 1 Randusari. Pengalaman kerja sebelumnya di SDN 1 Joho Purwantoro. Tempat tanggal lahir, saya kelahiran asli Semarang, tanggal 21 Maret 1986. Alamat saya di Dusun Kasian, RT 2 RW 1, Desa Joho, Kecamatan Purwantoro. Sekian dan terima kasih Sobat Motivi. Sampai jumpa bersama Motivi, Jendela Informasi dan Edukasi. Action. Halo Sobat Motivi, bagaimana kabar kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Triwahyuni. Saya bekerja di SDN 1 Unan, Kecamatan Slogoimo. Status saya sudah berkeluarga, mempunyai 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Saya lahir di Wonogiri pada tanggal 8 Desember 1987. Sebelumnya saya bekerja di SD Islam Ar-Rahman, Kecamatan Slogoimo. Sampai jumpa lagi di Motivi, Jendela Informasi dan Edukasi. Action. Halo Sobat Motivi, selamat pagi. Semoga kita selalu sehat. Perkenalkan, nama saya Agus Rianto, Sarjana Pendidikan. Saya lahir di Wonogiri 18 Agustus 1988. Saya tinggal di Bule, Sugian, Kecamatan Bulukerto, Wonogiri. Saya adalah CPNS baru Kecamatan Slogoimo, formasi tahun 2020. Tempat bertugas saya adalah di SD Negeri 1 Karang Slogoimo. Sebelumnya saya mengajar di SD Islam Ar-Rahman Slogoimo dari tahun 2010 sampai 2019. Sekian video perkenalan singkat dari saya. Salam Motivi, Jendela Informasi dan Edukasi. Sampai jumpa. Action. Halo Sobat Motivi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Arifudin, nama panggilan saya Arif. Tempat tanggal lahir saya Madiun 29 Mei 1989. Status saya sudah berkeluarga. Sekarang saya tinggal di lingkungan Banjar RT 1 RW 1 Slogoimo. Riwayat pekerjaan saya dari tahun 2008 saya sebagai honorer di SD Negeri 1 Slogoimo sampai 2019. Saat ini saya mengisi formasi CPNS di SD Negeri 1 Slogoimo. Cukup sekian perkenalan dari saya. Motivi, Jendela Informasi dan Edukasi. Action. Halo Sobat Motivi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yusuf Pratama, biasa dipanggil Yusuf. Saya ditugaskan di SDN 3 Slogoimo. Riwayat pekerjaan saya sebagai staf di SDN
1 Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Alamat saya di Jalan Paribaru, Desa Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Setelah saya sudah berkeluarga. Sekian perkenalan dari saya, Motivi Jendela Informasi dan Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action. Halo Sobat Motivi, perkenalkan nama saya Heri Cahyo. Saya bekerja di SD Negeri 2 Waru, Slogoimo. Saya berasal dari Kabupaten Karanganyar, tepatnya di Desa Sedayu, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar. Saya lahir di Karanganyar 11 Januari 1990. Saya pernah bekerja di madrasah swasta di Kabupaten Karanganyar selama 10 tahun dan merangkap di SD negeri di Karanganyar juga selama 5 tahun. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Sekian Motivi Jendela Informasi dan Edukasi. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Motivi. Perkenalkan nama saya Ria Pitaloka. Saya berasal dari Ponorogo 15 Juli 1990. Saya sekarang bekerja di SDN 3 Slogoimo. Sebelumnya saya bekerja di SDN 1 Banyakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kakak, terus dari piye? Dari boleh. Status saya menikah, memiliki 1 anak yaitu laki-laki. Mungkin begitu perkenalan dari saya. Motivi Jendela Informasi dan Edukasi. Assalamualaikum. Nama saya Bivin, saya berasal dari kota Surakarta. Saya dengan status sudah berkeluarga, lalu saya mempunyai anak 2. Untuk unit kerja saya ditempatkan di SDN 1 Plunggen Slogoimo. Untuk tips supaya menjadi CPNS, saran saya adalah selalu belajar tekun dan jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Terima kasih. Kalau ada kata ataupun ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Halo Sobat Motivi, kita masih bersama dengan CPNS tahun 2020 dengan kenal dekat lagi bagaimana kiat-kiat dan trik-trik mereka sehingga dapat lolos dalam tes tahun 2019. Yang pertama kita akan bertanya dengan Ibnu Arif yang memiliki pengalaman tes mungkin berkali-kali, nanti akan menyampaikan sendiri berapa kali dia ikut tes dan bagaimana bisa lolos sampai sekarang ini. Mari kita tanyakan langsung kepada Ibnu Arif, kepada Bapak Ibu Arif, monggo silahkan trik-trik dan berapa kali ikut tes dan sampai saat ini lolos. Silakan. Terima kasih waktunya. Ya, untuk tes pertama kali saya ikuti tahun 2018, yang mana formasi itu diambil 160 formasi. Pada tahun itu yang lolos formasi cuma lolos passing grade sekitar 46 peserta. Saya termasuk itu, tetapi pada tahun itu karena ada kekurangan formasi. Kenapa? Ada apa-apa? Diteruskan aja kok kelihatannya terharu. Yang lulus passing grade itu tidak ada setengahnya, sekitar 46 atau 47 peserta. Dan saat itu ada perubahan dari passing grade ke perankingan. Di saat itu yang masuk ke perankingan untuk memenuhi formasi dari pemerintah pusat. Setelah diadakan SKB, ternyata yang tidak lolos atau yang masuk CPNS itu sekitar 40 dari yang lolos passing grade. Dari ke-6 peserta yang tidak lolos itu disebut dengan P1TL. Di situ ada 6. Saat ini yang mengikuti formasi 2019 yang bisa lolos CPNS ada 4 peserta dari P1TL. Yang 2 kemarin tidak bisa melanjutkan ke SKB 2019 karena kalah nilai. Dari 2018 kalah nilai itu saya belajar lagi bersama dengan buku, belajar minta doa sama orang tua untuk mengikuti tes lagi 2019. Di tes 2018 saya mengambil formasi di SD di mana tempat saya mengajar atau honorer, yaitu SD Negeri 1 Slogoimo.
Di situ ada 6 pendaftar. Tetapi setelah diadakan tes SKD, yang lolos SKD cuma saya sendiri, yaitu Pasingkrit Tunggal. Dan alhamdulillah setelah SKB, tanpa SKB pun sebenarnya juga sudah lolos, tetapi kan ada regulasi yang harus diikuti, yaitu tes SKB. Iya, mau betul saya. Anjir, tadi apa mau betul? Iya. Ya, dari 2019 saya mengambil formasi di SDN Negeri 1 Surabaya dengan dukungan teman-teman serta dari guru sendiri yang di SDN Negeri 1 Surabaya. Saya bisa lolos di CPNS angkatan 2019 dan penempatan tahun 2020 saat ini. Ya, mungkin dari teman ada yang bisa menambahkan cerita-ceritanya tentang CPNS 2019. Ya, mungkin perlu Sobat Motivi tahu, mungkin ada yang sudah ikut tes sudah paham apa itu SKD, apa itu SKB. Tapi mungkin yang belum dan atau mungkin yang baru lulus dan ingin ikut tes CPNS tahun yang akan datang, mungkin ada 2 tes, begitu ya? Ya. 2 tes. Yang pertama namanya SKD, kemudian setelah lulus SKD, passing grade di peringkingan gitu ya. Kemudian ada yang kedua namanya SKB. Kalau dua-duanya lolos, itu nanti dipilih peringkat yang tertinggi. Namanya apa nih? Itu namanya. Passing grade tertinggi. Jadi perlu Sobat Motivi tahu bahwa tes CPNS tidak 1 kali tes selesai, tapi ada 2 tes, 1 SKD dan 1 SKB. Ya, silakan yang lainnya mungkin ingin berbagi pengalaman lagi. Kemudian yang mungkin sudah berapa kali tes, silakan bisa bercerita di sini. Terima kasih waktunya. Saya lebih banyak dari Bapak Ibnu. Saya ikutnya sudah 4 kali. 4 kali. Dan tidak usah dipanjang diceritakan deh. Masalahnya terlalu banyak. Yang ketiga dan keempat saja. Yang ketiga dulu saya ikutnya di Wonogiri dan alhamdulillah rival saya Bapak Budi. Finalis. Dan saya kalah Sama Pak Budi. sama Pak Budi. Iya, iya. Sangat pintar. Kalah nasib. Jadi saya kalah pintar. Dan yang untuk ini yang terakhir saya ikutnya sing cedak mawon di SD dekat rumah. Dan alhamdulillah yang ini saya mempunyai pendaftarnya itu ada 7 dan yang lolos di SKD ada 2 dan alhamdulillah di SKD saya peringkat pertama dan yang SKB juga peringkat pertama dan akhirnya saya menjadi CPNS. Untuk trik belajar nih itu versi saya itu belajarnya seperti ini. Dulu itu ada kisi-kisinya gitu. Kayak ada kisi-kisinya saya tulis semua di buku. Jadi setiap kisi-kisi saya tulis di buku dan saya kasih contoh soalnya 1. Contohnya kalau SKD itu ada min-median gitu. Di min itu saya rumusnya terus saya kasih contoh 1 soal. Di situ semua seperti itu, semua kisi-kisinya saya seperti itu. Lalu saya belajarnya mulai dari awal. Jadi min itu saya belajar soalnya seperti apa. Ada beberapa soal saya pelajari sampai saya bisa. Tapi kalau yang tidak bisa itu memang saya tinggal. Masalahnya nanti kan tidak mungkin kita itu bisa mengerjakan semuanya. Pasti dilewati mawon. Kalau trik saya seperti itu dan alhamdulillah nilai saya juga tidak terlalu tinggi tapi alhamdulillah lumayan baik. Bisa mengantarkan. Iya, mengantarkan saya jadi CPNS di umur saya yang umur berharga. Pas tes SKB itu umur saya itu sudah 35 pun banyak. Itu sudah lebih. Itu pengalaman dari saya. Terima kasih. Iya. Berarti Sobat Motivi yang kemarin belum lolos untuk tes CPNS jangan khawatir. Lihat, Budian itu 4 kali, yang keempat lolos. Jadi yang kemarin belum lolos, semangat lagi untuk kedepannya lebih sukses lagi. Selanjutnya mungkin dari yang paling jauh di sini,
Ya, dari mana ya? Oh, dari Kediri. Ada yang dari Kediri itu diterima PNS-nya mungkin di Kediri tidak laku apa enggak tahu ya, tapi memilih di Surabaya. Ada dari Kediri yang penempatannya di SD Negeri 3 Surabaya. Pada Pak Yusuf silakan untuk menyampaikan trik-trik atau bagaimana cara mengerjakannya atau mungkin ini tes yang keberapa, silakan. Terima kasih. Menurut saya sudah 2 kali ikut tes CPNS. Yang pertama di tahun 2018 saya mengambil di Nganjuk dan ternyata di sana belum rezekinya. Di peringkat 2 dan yang sedikit apa sih yang peringkat 1 itu sudah P1, otomatis kita tidak punya peluang lagi untuk ikut ke SKB-nya. Untuk yang di 2019 saya mengambil di Wonogiri di SD 3 Slogoimo. Untuk SKD saya peringkat 3. Terus yang lolos ke SKB, di SKB alhamdulillah bisa peringkat 1, bisa menggeser yang 2 di atas. Akhirnya dari itu diakumulasi nilainya, saya yang peringkat 1 saya selisih nilai alhamdulillah lumayan lebar. Untuk trik-trik yang mungkin bisa digunakan, saya untuk belajar itu mayoritas belajar dari FR yang sudah pernah ujian. Ada dari YouTube sama grup-grup yang sudah banyak sekali dibuat di WhatsApp ataupun di Telegram. Di sana saya hanya menggunakan dari sumber belajar saya hanya dari situ, dari FR itu, dan alhamdulillah banyak soal-soal yang lumayan banyak yang keluar dari FR yang sudah dibagikan dari teman-teman di seluruh Indonesia, dan dari situ juga bisa mendongkrak nilai lah dari SKD dan SKB saya. Sekian, terima kasih. Iya. Oh iya, berarti gini, ternyata dari tiga yang sudah dijelaskan Sobat Motivi, ada beberapa kiat-kiat, ada beberapa istilah yang mungkin para Sobat Motivi bingung. FR misalnya, FR itu forum-forum ya. Ada model belajar dari Pak Ibnu Arif itu dengan buku. Nah, ada lagi dari Budian menceritakan triknya karena sudah 4 kali ikut tes memilah dengan menulis kisi-kisi. Dari Pak Yusuf juga ada trik belajar yaitu dengan melalui YouTube, melalui media manapun, karena sumber belajar itu dapat digali dari mana saja. Baik itu trik-trik mereka, tapi kita belum puas ya karena semuanya belum menyampaikan bagaimana trik-triknya, karena punya langkah-langkah atau mungkin cara jitu mereka masing-masing. Ya, selanjutnya kita akan tanya yang punya cerdik di sini. Ada yang punya cerdik itu sudah poin tersendiri. Itu tidak bisa untuk kita wah enak ya sudah punya cerdik wis nyantai tengok-tengok lah. Tapi itu memang rezeki orang itu masing-masing. Tapi kita tanya dulu, mungkin Bu Ayu dan Pak Agus itu punya cerdik, jadi punya poin tersendiri dalam tes CPNS. Mungkin bisa Bu Ayu atau Pak Agus dulu. Pak Agus silakan. Terima kasih waktu yang diberikan. Sobat Motivi yang saya hormati. Ya, saya 2 kali ikut tes CPNS. Yang pertama tahun 2018. Nah, waktu itu saya tidak lolos di tes SKD-nya, di tes karakteristik pribadi atau TKP. Saat itu saya di peringkat hanya peringkat 4. Dari situ saya belajar kembali, lalu mengikuti tes yang kedua tahun formasi 2019, dan alhamdulillah saya juga sudah memiliki sertifikat pendidik atau serdik. Walaupun seperti itu, kami yang berserdik itu juga harus melalui serangkaian tes, yaitu SKD.
Karena kalau di tes SKD tidak lolos passing grade walaupun peserdik, akan percuma ya, seperti itu. Jadi saya juga mengikuti tes SKD dan alhamdulillah mendapat peringkat 1 dari 15 peserta atau pesaing waktu itu. Saya mendaftar di SDN 1 Karangturo dan alhamdulillah untuk yang SKB saya juga mendapat peringkat 1 walaupun tanpa peserdik. Jadi walaupun tanpa peserdik pun alhamdulillah saya juga mendapatkan peringkat yang pertama. Nah, di forum ini saya ingin membagikan pengalaman atau mungkin trik-trik seperti teman-teman yang lainnya tadi. Kalau teman-teman tadi belajar melalui buku FR report ya. Jadi modelnya dari yang sudah ujian, dari teman-teman yang sudah ujian itu biasanya menyampaikan soal-soal yang sering keluar. Jadi nanti di share di Telegram atau grup WA. Nah, saya juga seperti itu juga. Dan juga saya juga mengikuti bimbel online. Jadi saya mendaftar waktu itu di BLC Bintaro, namanya seperti itu. Dan juga di Ayu CPNS, di YouTube juga ada banyak sekali. Saya setiap hari minimal ya mengerjakan 1 tryout atau latihan soal. Jadi modelnya online itu seperti saat ujian langsung, jadi waktunya ada dan ya seperti saat ujian berlangsung, jadi kita sudah tahu nanti nilainya langsung keluar. Nah, dari situ menurut saya banyak membantu sekali saat nanti kita waktu ujian sebenarnya. Jadi kita sudah sering terbiasa dengan pressure waktu, di waktu kan langsung berjalan. Jadi langsung kita nanti hasilnya juga mengetahui. Jadi seperti itu kalau trik-trik saya. Jadi mengikuti bimbel online yang pengerjaannya itu langsung seperti saat ujian sebenarnya. Mungkin seperti itu trik-trik dari saya. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Bu Ayu, silakan. Mungkin yang punya pengalaman hampir sama. Seperti rekan-rekan lain, saya mengikuti tes CPNS ini yang kali kedua, Bu. Untuk yang pertama tahun 2018 itu saya tidak lulus di SKD-nya. Mengapa saya tidak lulus? Yang namanya kita mau ujian, kalau nggak belajar pasti ya nek jenenge nasib mungkin bagus, tapi kalau ternyata memang belum nasib dan kurang persiapan, itu memang ya kalah sama yang sudah berusaha. Maka untuk yang tes kedua saya berusaha lagi, saya belajar lagi seperti rekan-rekan yang lain. Kalau dari buku jujur berat sekali, karena saya waktu itu punya anak kecil setelah melahirkan, jadi kalau bawa buku saya punya anak kecil kayaknya repot. Tapi karena sekarang teknologi sudah canggih, saya mengunduh aplikasi di Play Store, itu banyak sekali. Yang saya tekankan di sini nanti perbanyak membaca latihan soal. Terus kita harus tahu dari ketiga SKD itu kan nanti ada TIU, TWK, TKP. Kita harus tahu cara mengerjakannya seperti apa. Kita harus benar-benar tahu dengan banyak membaca. Setelah itu banyak latihan soal, lalu didukung dengan tadi seperti Mas Yusuf tadi, FR di YouTube itu sangat membantu sekali untuk ujian SKD-nya. Tentunya saya lolos peringkat kedua dari 24 peserta di Bunan. Dan untuk SKB kemarin saya mengalami penurunan nilai, dan itu pun bukan hal yang menyenangkan ya, walaupun saya tahu saya sudah punya sertif, itu bukan hal yang menyenangkan. Itu saya sempat down juga ketika melihat nilai SKB saya itu tidak sesuai harapan saya, dan ada yang lebih unggul dari saya. Tapi saya tetap mengikuti semuanya sesuai prosedur. Ya, juga senang iya, tapi juga menata hati, karena nggak enak loh lulus nih bijimu bersemulut. Oh, karena terbantu oleh serdik itu tadi. Terbantu oleh serdik itu tadi. Karena apa kurangnya persiapan tadi. Terus nanti juga penekanan pada manajemen belajar
ketika kita sudah mau ikut ujian, kita sebaiknya sudah tidak belajar. Kita gunakan untuk istirahat. Kita belajarnya kapan? Jauh-jauh sebelumnya. Jadi ketika kita sudah mulai ujian, itu sudah bisa fokus karena kita sudah punya persiapan. Itu dari saya. Terima kasih, luar biasa. Tentang kita semuanya ternyata ilmunya di luar bayangan saya, karena saya ini termasuk golongan yang sudah uzur ya. Jadi dulunya tes saya dengan tes model sekarang itu berbeda. Perlu Sobat MoTV tahu bahwa benar yang dikatakan oleh Bapak Guru kita ini sebagai inspirasi kita semua. Sesuatu diraih tanpa usaha itu no sense. Gitu ya. Jadi semuanya yang berhasil saat ini dengan usaha keras mereka. Jadi untuk Sobat MoTV yang perlu diingat dan dicatat di sini adalah selalu belajar melalui apapun itu. Selanjutnya masih ada. Sebelum lanjut, oh iya, silakan Pak. Kita kan yang serdik ya. Iya. Tidak usah begitu hati. Karena apa? Ketika kita mendapatkan serdik itu oleh proses yang panjang. Belum tentu kita juga lolos serdik itu mudah. Tidak semua yang punya serdik itu langsung lolos dulu. Betul. Jadi walaupun mereka punya serdik itu nilai plus, tetapi itu kan juga melalui proses. Bukan melulu kita membeli atau bagaimana dengan uang, tapi itu juga proses yang panjang. Jadi katakanlah Mbak Yu berkecil hati itu ya bolehlah seperti itu, tapi jangan berkepanjangan. Kenapa? Dengan begitu tolak belakangnya kita feedbacknya itu dengan serdik kita untuk memperoleh, kita juga melalui proses yang panjang dan mungkin lebih sulit dari tes CPNS. Karena sekarang yang dinamakan serdik itu juga yang menjadikan tolak ukur kualitas dari guru sendiri di situ ada proses yang panjang di situ. Mungkin tambahannya seperti itu sebelumnya. Iya. Pada dasarnya kalau sertifikat pendidik itu semua guru itu ingin memiliki Bu Ayu. Jadi bila panjenengan sudah memiliki serdik, maka bersyukurlah gitu ya. Karena contohnya Pak Budi itu belum dapat gitu. Bagaimana caranya itu saya masih sulit. Tidak ada yang model terbaru namanya PPG secara mandiri belum ada, adanya dalam jabatan. Padahal dalam jabatan waktu pretest itu tidak lolos. Pengennya itu ada secara mandiri, bayar pun tidak apa-apa, sekolah lagi tidak apa-apa, tapi sementara ini belum karena masih proses didikti begitu ya. Masih beberapa orang yang belum menyampaikan, ada Bu Ria, ada Bu Wahyu dan ada Pak Heri. Kita ke guru. Oh iya, silakan Pak Yusuf. Ada tambahan sedikit untuk trik-trik pengerjaan soal. Dalam pengerjaan soal usahakan yang dikerjakan itu yang menurut kita kurang begitu menguasai. Kita dulukan yang paling setidaknya kebalik, maaf. Yang kita kerjakan yang kita kuasai aja. Oh iya. Nanti kalau yang kita kuasai kita kerjakan dulu. Kita mikirnya tidak terlalu tegak, tapi kalau kita kerjakan yang sulit-sulit dulu, kita sudah mengerjakan kesulitan, kita sudah tegang, akhirnya yang mudah pun bisa jadi sulit karena sudah tercatat di awal tadi kita sudah mengerjakan yang sulit-sulit, akhirnya hal-hal yang mudah pun bisa jadi sulit karena efek yang soal-soal yang kita kerjakan dulu tadi. Berarti kerjakan yang paling Anda anggap bisa. Ya. Jadi kalau bisa mengerjakan yang gampang berarti yang ke belakang meskipun anggap berarti itu mudah begitu. Tapi dikerjakan yang sulit, yang mudah jadi ikut sulit begitu ya. Mungkin dari sekian ini kan guru kelas semua, ya. Ada guru olahraganya, ada Pak Heri. Kita mungkin kalau yang lain belajar karena guru kelas ya, ini guru olahraga malah olahraga dulu. Bagaimana kita tanya dulu apa tesnya, dia harus olahraga dulu atau bagaimana, kita tanya langsung kepada Pak Heri. Silakan Pak Heri Cang. Terima kasih waktunya. Saya di sini juga sama Mbak Dian. Saya sudah 4 kali mengikuti tes, walaupun usia saya di sini tergolong muda daripada teman-teman yang lain. Saya sudah 4 kali dan saya itu termasuk pencari suaka, karena di daerah saya itu untuk formasi guru olahraga itu tidak ada, sangat sedikit sekali. Yang pertama saya mendaftar di Jepara, di Blora. Di Blora itu baru mendaftar saja saya sudah tidak lolos. Waktu itu
baru daftar ditolak ya. Waktu itu kan sistem seleksinya berkas itu dikirimkan ke sana semua. Dari fotokopi KTP yang dilegalisir itu saya tidak lolos karena waktu itu dari ketentuannya legalisir fotokopi KTP itu harus minimal kepala desa, dan saat itu kepala desa saya tidak ada, dan yang melegalisir sekretaris desa atas nama kepala desa. Dari situ saya sudah tidak lolos lagi. Yang kedua, saya mendaftar di Jepara waktu itu, karena waktu itu saya masih bujang, belum mempunyai tanggungan, saya masih berani ke sana kemari. Di situ waktu itu tidak langsung menunjuk tempat ya. Kalau sekarang kan, saya mau mendaftar di SD 2 Waru, saya langsung situ. Waktu itu perankingan. Waktu itu yang mendaftar formasi olahraga itu 650-an peserta. Dari formasi yang dibutuhkan 18 formasi dari PJOK. Waktu itu saya sebenarnya lolos passing grade tapi peringkat 40, dan itu peringkat dulu peringkat terakhir passing grade itu di saya dengan 10 itu. Setelah itu yang ketiga saya mendaftarkan di Karanganyar. Pertama kali saya ikut CPNS di daerah saya itu di Karanganyar itu, dan di saat itu nilai saya benar-benar hancur. Tertinggi. Tapi ya istilahnya orang bodoh dewe lah. Waktu itu kan yang mendaftar 24 dan saya peringkat 7 waktu itu. Dan ada yang lolos passing grade 1 dan otomatis langsung lolos ke SKP. Dan terakhir saya mendaftar di Slogoimo. Mungkin memang jodoh saya di sini. Alhamdulillah saya lolos waktu SKP, saya peringkat kedua, selisih 3 poin dari yang peringkat pertama. Peringkat pertama itu nilainya 343 dan saya 341, nomor 3 itu 340. Jadi semua masih punya kesempatan waktu itu, dan waktu SKP hanya selisih 5 poin, jadi cuma selisih 1 soal. Apabila 1 soal itu saya tidak bisa mengerjakan, sudah wassalam saya. Mungkin tidak tahu. Maksudmu untuk tiap-tiap pengalaman untuk bagaimana saya bisa lolos itu, saya sebenarnya tidak belajar lihat buku, lihat mengerjakan soal itu, tidak. Setiap malam itu saya mendengarkan YouTube, ya. Saya setel YouTube, saya dengarkan sampai ketiduran. Itu setiap malam. Jadi kalau belajarnya sambil tidur. Kalau saya sambil ini, saya tidak betah. Soalnya tahu sendiri kalau biasanya guru olahraga itu paling males bahasanya baca-baca itu sudah males ya. Semua guru olahraga saya rasa seperti itu. Saya cuma mendengarkan YouTube, kalau sempat saya dengarkan, saya rangkum. Tapi juga cuma saya rangkum toh, tidak saya baca. Karena dengan merangkum itu otomatis akan teringat di memori sini. Ya, jadi waktu mengerjakan itu oh iya, harganya ini. Walaupun itu sebenarnya tidak spesifik. Gimana ya maksudnya? Bisa asalkan kita tahu istilah-istilah dalam soal itu, insya Allah 70% kita bisa mengerjakan, karena kuncinya ada di situ. Jadi saya cuma mempelajari istilah-istilahnya seperti itu. Merangkum sudah 2 proses membaca. Iya, saya merangkum itu. Kalau mengerjakan soal-soal itu, saya terus terang saya malah pusing sendiri. Karena saya harus memikir terus nanti masih mencari jawaban yang benar apa. Kalau saya seperti itu. Terima kasih untuk Pak Heri dengan cara yang berbeda ya, dengan mendengarkan YouTube. Mungkin kan setiap orang itu punya daya tangkap ilmunya itu masing-masing, dengan membaca, dengan mendengar, dengan melihat. Jadi memang hari ini banyak sekali ilmu-ilmu yang didapat, mudah-mudahan dapat membantu Sobat Motivi dalam mempersiapkan
tes P3K ataupun tes CPNS berikutnya. Baik, kita akan tanya lagi kepada Ibu Ria yang juga dari Kediri tetapi asli Ponorogo ya. Kita tanya Bu Ria bagaimana tesnya atau berapa kali ikut tes dan bagaimana langkah-langkahnya. Silakan Bu Ria. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya sama dengan Pak Ibu 2 kali. Yang pertama saya daftar di Nganjuk 2018 dengan saingan luar biasa. Satu sekolah itu 189 dan hanya satu. Iya. Formasinya satu ya? Iya, satu. Yang diambil cuma satu saja. Saya peringkat ke-7 saat itu. Agak sakit juga karena 3 dari peringkat atas 1, 2, 3 itu dia miliki sertifikat. Ada sakit jadi harusnya mungkin enggak deh, mungkin bernasib aja lah. Terus yang kedua saya di Slogoimo di Wonogiri, nyoba paling dekat dari rumah. Terus saya pilih di SD 3 Slogoimo dan alhamdulillah di SD 3 itu ada 6 difabilitas yang daftar dan di SKD cuma 4 yang lolos awalnya. Ternyata setelah peringkingan cuma saya yang lolos di SKD. Jadi di SKB tinggal jalan saja dan sama seperti Pak Ibu. Mati saja. Dinikmati karena nggak ada saingan. Jadi kalau untuk belajarnya sama, mungkin visual saya. Saya tipe orang yang kalau siang karena saya nggak suka fisik, saya baca buku di siang hari. Terus di malam hari saya juga cari tempat yang sepi untuk visual. Jadi, kalau siang saya baca buku dan kalau malam saya visual. Mungkin itu. Ya, terima kasih untuk Bu Ria. Dan yang terakhir mungkin ini yang masih single ya, kita tanyakan ya untuk berapa kali tesnya gitu ya. Kita tanya untuk Ibu Wahyu, silahkan untuk menyampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Saya di CPNS itu 3 kali. Yang pertama tahun 2014 di Sleman, tidak lolos. Kemudian yang kedua tahun 2018 kemarin di Purwantoro, di SDN 1 Talsa. Itu saya kalahnya sama yang passing grade. Jadi saya nggak punya kesempatan untuk ikut SKB. Sedikit kecewa karena kurang 2 poin di TKP. Jadi harusnya 143, saya cuma 141. Nah setelah itu di tahun 2019, formasi 2019 kemarin, saya mencoba untuk di beda kecamatan, jadi tidak di Purwantoro. Waktu itu keinginan saya itu antara di Semantoro atau di Slogoimo. Tapi kemudian saya setelah banyak berdoa, kemudian di Slogoimo itu, dan Tuhan akhirnya lolos. Kalau untuk kiat-kiatnya itu, kalau saya secara pribadi itu beda sama yang 2018. Kalau 2018 itu saya ngomong sinau, benar-benar mau belajar. Tapi kalau di 2019 ini saya lebih banyak berdoa, jadi lebih baik berserah gitu, pasrah gitu. Karena itu juga kesempatan terakhir saya sama kayak Dian, sama seperti Dian. Kesempatan terakhir saya, kalau saya udah nggak lolos, ya udah nggak bisa ikut lagi. Tapi kalau untuk belajarnya itu lebih mempeng yang 2018, tapi yang 2019 itu nggak begitu ini. Kalau yang untuk SKJ, saya sama Ibu Bibel, sama kayak Pak Ari itu mengerjakan tryout sehari, saya minimal mengerjakan 1 tryout gitu. Kalau untuk SKB-nya itu kebetulan waktu itu pas mempasi saya PPG. Jadi di satu sisi saya ikut PPG banyak tugas, tapi di satu sisi saya mempersiapkan diri ujian SKB. Nah itu yang berat bagi saya. Jadi saya nggak bisa belajar SKB, cuma lihat dari FR itu sama kayak Pak Yusuf. Jadi dari YouTube aja, nggak dari buku, nggak dari apa. Itu pun mendekati harinya. Dan puji Tuhan bisa bergabung dengan teman-teman yang di sini. Itu pengalaman saya.
semuanya luar biasa. Jadi jelas ya Pak Budi, mungkin semuanya tidak ada yang tidak belajar. Jadi kalau tes itu kalau tidak dipersiapkan, ibarat kita itu memalukan dirinya sendiri. Jadi kalau kita mau tes, kita sudah niat, kita sudah mau daftar, apapun itu kita harus siapkan. Kalau mau tes CPNS ya sinamut CPNS gitu. Jadi kalau kita mau tes apapun itu harus dipersiapkan, jangan sampai memalukan diri sendiri. Itu dia. Jangan niatkan. Ya, niat dan pasrah itu tadi ya. Karena semuanya itu ya sudah ada yang ngatur, tapi meskipun ada yang ngatur tapi tetap kita harus berusaha. Baik, terima kasih Sobat MoTV. Itu tadi beberapa pengalaman yang luar biasa yang menginspirasi kita semuanya. Tapi masih ada satu lagi yang perlu kita tanyakan. Setelah ini masih CPNS, ada langkah-langkah untuk mencapai PNS. Kalau zaman dulu CPNS itu 1 tahun sudah jadi PNS. Jadi CPNS ini karena mereka harus melewati beberapa tahap, salah satunya adalah induksi, di mana mereka dianggap belum pernah bekerja dimanapun, meskipun sudah ada yang 4 kali ikut CPNS, 3 kali, WB-nya sudah bertahun-tahun, tapi pemerintah itu menganggap mereka itu belum pernah bekerja. Maka ada induksi. Induksi itu dilakukan untuk apa? Untuk melihat bagaimana kinerja mereka. Kalau mereka bisa mengerjakan sesuatu pekerjaannya itu selama 1 tahun, maka dia layak untuk menjadi PNS. Begitu Pak Budi? Ya, seperti itu. Iya, untuk selanjutnya kita akan bicara setelah kita ada induksi, ada namanya apa Pak? Laksa dan sebagainya. Kalau saya tidak tahu itu apa itu namanya, tapi untuk lebih jelasnya kita tanya langsung kepada Pak Budi Haryono yang sudah melewati induksi dan laksa. Silakan Pak Budi. Oh ya, terima kasih Bu Eri. Motif semuanya nih. Hai Sobat MoTV. Di sini saya akan bercerita. Rasanya kurang afdol. Mereka bercerita waktu CPNS, saya tidak. Padahal saya sudah lulusan sebulan dari tes CPNS. Walaupun sudah 2 tahun yang lalu dan rival abadinya juga masih di situ ya, Dian. Mungkin juga bisa saya kupas mengenai kisah saya di CPNS juga. Mungkin Budian sudah 4 kali, tapi saya baru 3 kali. 3 kali pun yang satu itu miss enrollment saya. Jadi pertama kali tes itu saya di Kudus. Saya masih ingat di tesnya di SMK 1 BAE namanya. Namanya cuma 3 huruf bayi, itu kecamatan ternyata. Di sana itu prosesnya ke sana saja digelasuke sama Google Map. Jadi lewat gendung, jalannya itu jalan setapak, jalannya mau ngarik, motornya padahal nyusul temasang. Itu pengalaman yang luar biasa. Tes pertama kali saya itu tesnya masih menggunakan alat tulis ya, ujian meningkat itu di tahun 14 kalau tidak salah. Itu pun sampai di sana karena waktu di sana juga proses juga lucu, saya ceritakan juga sebagai pengalaman ya. Sampai di sana mencari penginapan saja tidak bisa, mau tidur di masjid saja penuh, tempat ibadah juga penuh. Akhirnya dapat kos-kosan itu 1 malam itu per orang 150 itu cuma buat tidur. Ya, di sana saya masih ingat ada 40 orang, cuma semalam dapat penginapan jam 10 sampai pagi, kayaknya lupa saya, cuma mandi sama tidur itu pun 1 sofa itu parahnya muncul kabeh dan ada 1 orang terima ngalah tidur di lantai tanpa alas. Masih ingat itu Mak Darno pada langit kalau tidak salah. Itu pengalaman pertama. Nah, pengalaman kedua saya yang error itu, saya itu daftarnya di Kemendikbud. Salahnya di situ. Harusnya saya masuk ke instansi pemerintahnya, mungkin pemerintah Kabupaten Wonogiri atau pemerintah Kabupaten Magetan waktu itu, tapi saya salah masuk di Kemendikbud. Jadi proses teknis itu juga penting. Kalau kita tidak tahu, ya, kita harus cari informasi dulu. Setelah itu baru kita melangkah. Karena saya itu juga orangnya mungkin sok tahu atau bagaimana, pengen cepet tapi memang laku begini. Itu penting. Jadi informasi itu juga penting sebenarnya. Terus yang terakhir ya ini di tahun 2018 di proses di sana untuk sekolah saya sendiri di SD 2 Skop itu dilalui itu ada formasinya. Waktu hujan saya juga CPNS ya ini saya mau katakanlah bayangan dulu itu saya mungkin ada pemberkasan, aku gak ngalih kok ini, aku gak tresno ada gini, adem seger apa nih. Terus aku itu saya tes di sana juga prosesnya ada beberapa orang yang daftar. Saya waktu tes SKB itu cuma 1 kurang 2 poin saja.
2 poin di TKP seperti Mas Agus ya. Jadi tes kepribadian saya, bukan kepribadian saya yang buruk, tapi saya tidak bisa mengerjakan gitu ya. Kalau buruk itu ya tinggal orang yang menilai. Kalau saya sendiri tetap baik, aku mau ngapain? Aku mau ngomong kan seperti itu. Di sana saya tuh pulang padahal waktu mengerjakan, saya kayak Einstein dua kok kayak ini, sing iso maksudnya ya, kalau ora iso ya bu. Tapi trik saya sama dengan Pak Yusuf. Saya tuh mengerjakan apa dari yang mudah. Saya jawabannya pasti ya. Ibaratnya pokoknya saya pasti sih. Saya kira ini harus bejo-bejan. Tapi jeneng bejo-bejan itu orang kok kulo wong berngene iki bejo-bejan tidak ada. Keberuntungan itu berasal dari usaha juga. Wong sinau dengan pengetahuan baru kita dapat keberuntungan. Nek diam tidak mungkin kita beruntung. Kita butuh apa-apa pengen beruntung. Aku pengen duit 1 juta ya Allah. Kalau mau dengan ngomong, kayak jempur aja Bu. Umpamane ya. Ya ingin seperti ini ya kalau saya menyampaikan biar gampang tompong kan. Jangan tegang. Dan agak kenal dengan saya ya benengan itu tidak apa-apa. Tapi bisa diterima seperti itu. Jadi keberuntungan itu juga bermula dari usaha juga. Orang beruntung tidak perlu beruntung, tetapi karena ada ikhtiar di sana, ada proses usaha juga. Walaupun saya ingat waktu tes SKD itu kemungkinan besar saya lolos di sini. Karena apa? Trik saya di situ. Saya bisa menjawab. Saya berikan cheating. Jadi saya berikan jari. Yang bisa saya jawab. Waktu itu saya masih ingat yang saya butuhkan nilainya itu, yang saya tuh cuma 2. Karena untuk TKP saya tidak tahu. Itu jawabannya biji luper saya tidak tahu. Tetapi 2 itu saya butuh 18 soal benar masing-masing. Itu saya sudah lolos. Dan waktu itu saya buat cheating itu sudah ada yang 19 dan 1 20. Otomatis saya sudah lolos juga itu. Tapi nek siji aku ora ngerti. Lihatnya berarti saya garap saya sebenarnya aku sudah lolos passing. Tetapi dari situ ternyata saya dari akumulasi nilai saya sudah tersisa. Nek yo mana TKP kurang 2 poin dan malah kurang 10 motor aku ora buat. Loro yo kenapa loro. Iso dhuwur, abang ngrem ngono. Kok yo delalah ketolongan. Mulai karo penggang, sapu aku ya Allah, aku mulai kayak dulu. Tetapi setelah itu ya sudah memang usaha saya sudah maksimal katakanlah. Saya melakukan sesuatu memang saya maksimalkan. Seandainya hasilnya kurang maksimal ya sudah. Saya itu cuma sampai di situ. Kudunya kurang betul mau maksimal sampai di situ. Tapi kenapa saya di situ menyesal? Karena saya tidak tahu tolak ukurnya TKP itu dari mana. Begini. Nah katakanlah saya tahu, kemudian saya maksimalkan lagi. Mungkin memang kepribadian saya tidak sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah. Jadi uang terlalu apik itu yo ora apik kudune. Uang terlalu elek ya saya. Kan seperti itu. Jadi kalau saya seperti itu, berapa passing kita cari jawaban yang benar. Kita tentukan dengan poin-poin angka. Nah saya seperti saya chip ini udah cukup berarti saya lolos, saya sudah bisa menjawab ini. Sisanya harus monggo. Itu dia sekali seperti itu. Pulang bawa penyesalan, tapi sampai di rumah ketemu orang tua jauh. Wong tua ora perannya nih bilang lu wis tekani. Bapak yo lu bawa nih aku. Aku yo waktu itu. Terus setelah itu di tes yang kedua, ini rival saya juga membagian. Ya WA dengan situ. Walaupun saya tes itu 1, peringkat 2-nya Mbak Dewi dan peringkat 3-nya masih ada lagi waktu implementasi itu. Saya juga bertukar soal dengan situ. Kalau saya, Allah monggo itu sudah. Saya usaha, mereka dia juga usaha. Pengetahuan itu juga masing-masing. Aku sinau buku sampun orang itu percuma. Aku sinau tapi itu alhamdulillah itu seperti itu wong sinau loh ya. Ya seperti itulah semuanya ya. Malu sudah Allah tapi yang penting dari kita sudah maksimal. Nah, kalau saya mengurangi penyesalan itu dengan usaha yang maksimal sudah kemauan tak segitu. Kudunya nek mau semua gue rancang. Cuma seperti itu pegangan saya. Terus waktu di tes SKB ini yang lucu. Isi mungkin sekarang ada tapi dulu udah ada. Aku sih tahu guru dan dosen. Anak kereta apa apal biyen selalu tak hilapne ora gampang tak nggo apa. Lah bareng maca soalnya ya Allah ini soal ya. Tak dengar itu kalau tidak salah sampai 30 tok jawab. 30 sampai 35. Sisa waktu itu masih hampir 1 jam. Aku berpegang, terbuang, tak dolan balik uang tak itu mau yurai iso. Itu 30 soal. Aku jeneng UB. Bismillah ki yo B. Aku jawab yo B. Angger sing
Nek liyane tak padak-padak nih bagi kita ya untuk masuk akal. Apa ya Allah, sekolah kita budi bismillah B. Tapi sampai di akhir nilainya malah ya bikin luar biasa. Ternyata dari seperti itu saya dapat 51 soal kalau tidak salah. Jadi separuh nih, diserangnya sendiri banget lah. Kalau mau isi itu satu dewi ya, kenapa kok? Ya memang aku rasa jawab, karena memang saya itu lulusannya dari SMK. Dan waktu soal saya itu rata-rata itu soal fisika dan kimia. Iki aku tahu diulang, aku berarti aneh orangnya. Mau SMP itu kayak serba-serba. Nah, wong soal ki umpamane enek motor nabrak tembok kita kanan kiri. Iki satuane ape bro lho jul karo nyuton. Ya seperti itu sedikit cerita dari saya di tes CPNS. Mungkin pengalaman mengenai setelah proses itu, mungkin kalau sampai di sini sudah kita mendapatkan SK, maka proses yang kita lakukan ada dua. Pertama adalah LASAR dan PIGB. Nanti untuk LASAR dan PIGB itu untuk dasar pembuatan SKPNS harus melalui dua proses. Di LASAR itu menurut LAN Plan nomor 12 tahun 2018 itu di LASAR itu diatur di situ kan, juga termasuk di surat keputusan dari Plan itu ada. Saya lupa juga. Di situ ada beberapa proses. Kita ke LASAR dulu. LASAR itu kalau saya dulu itu ada 51 hari. Saya dulu ya yang saya ceritakan. Pertama itu kita kampus itu ada 18 hari kampus. Kita bertemu dengan WI di Jaiswara itu dari BPSDM Provinsi Jawa Tengah. Langsung di sana ada 18 hari on. Diakhiri dengan RA, rancangan aktualisasi. Kita seminar, nanti kita ada pembimbing dari WI. Setelah itu kita seminarkan, ditunggu oleh kepala sekolah kita sebagai pembimbing sekolah nanti. Dan ada WI sebagai penguji atau kata-kata kita berpresentasi lah apa rancangan yang kita ajukan seperti itu. Nanti jadi proses RA dari 18 hari kita berproses, di sana ada bela negara dan sebagainya, proses rekamannya diakhiri dengan nanti RA kita membuat rancangan aktualisasi, di mana nanti aktualisasinya itu kita laksanakan di sekolah selama 3 bulan. Jadi dari rancangan yang kita ajukan nanti, ya di sana nanti ada beberapa, mungkin ada ASN itu harus seperti ini, itu harus dimunculkan dengan rancangan aktualisasi itu. Setelah itu kita 1 bulan di tempat kerja kita lakukan sesuai dengan rancangan kita. Nanti kita on campus lagi selama 3 hari. 3 hari untuk bimbingan pembuatan LA. LA itu laporan aktualisasi. Setelah bimbingan selesai, kita berikan laporan LA, laporan aktualisasi selesai, kita seminarkan kembali dengan BPS Suara dan kepala sekolah. Seperti itu. Jadi nanti diakhiri dengan laporan aktualisasi secara seminar nanti untuk LASAR kita sudah akhiri. Jika kita dikatakan lulus, nanti kita mendapatkan STTPL dari BPSDM Provinsi Jawa Tengah. STTPL ini sebagai dasar kita untuk nanti pengangkatan persyaratannya seperti itu. Itu yang LASAR. Nah, yang agak susah dan berat sebenarnya di LASAR itu mungkin tidak ada semuanya menyenangkan jika kita melakukan dengan niat. Tapi nekat awal masih kerasa abot mesti aku yakin. Nah niatnya ini bisa enak juga niatan. Di orang-orang nggak tenanan deh. Oke, kita ke PIGB yang kedua itu LASAR ya. Mungkin agak juga mau tanya. Mungkin tidak, belum ngerti ya. Gambaran apa ya? Ya seperti itu gambarannya. Nanti tunggu dalam saja. Terus yang kedua adalah PIGB. Kalau PIGB itu kan industri kurikulum itu sebenarnya dilakukan selama 1 tahun di tempat kerja kita. Nanti di sana ada tahap proses persiapan dan juga ada tahap proses pengenalan. Walaupun sebenarnya kita itu sudah bekerja di tempat kita, tetapi ya itu tanpa bukti semuanya zong, harus ada bukti. Makanya dengan laporan PIGB seperti itu. Kita ada tahap persiapan, ada tahap pengenalan, dan kita sudah ada rencana mulai dari RTP, prota, promos, silabus dan sebagainya kita tuangkan di situ, kita mengambil di situ, kita laksanakan. Setelah itu kita buat beberapa siklus untuk menghitung dan keberhasilan kita. Sama seperti kita membuat PTK atau PTS seperti itu, makalah hampir sama. Tetapi itu di lingkungan masa kita dan itu selama 1 tahun. Kita rencanakan, kita laksanakan, kita evaluasi dan kita simpulkan. Intinya seperti itu.
Mungkin nanti untuk lebih detailnya kita bisa bahas di lain waktu, lain kesempatan secara personal bisa. Di sini mungkin karena ini juga ada durasi dan tentunya untuk tanya jawab mungkin kita secara personal saja. Itu cuma gambaran saja apa yang harus kita lakukan setelah kita menerima SK CPNS. Seperti itu mungkin Bu Eri bisa menambahkan, monggo. Ya. Terima kasih. Hari ini luar biasa kenal dekat dengan CPNS tahun 2020. Ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Untuk yang pertama, saya ingatkan untuk Sobat Motivi, yang pertama untuk tes CPNS jangan khawatir dan cemas bila baru satu kali kalian gagal. Karena ternyata yang lolos di sini tidak ada yang satu kali langsung lolos. Ternyata paling tidak ada 2, 3, bahkan 4 kali. Jadi kalian itu berusaha dan berusaha. Satu itu. Yang kedua, bahwa tes CPNS itu tidak tes main-main. Jadi tidak ada ceritanya PNS itu dapat dibayar. Begitu ya. Ternyata PNS itu tesnya itu harus dipersiapkan. Entah itu dengan belajar melalui buku, entah itu melalui forum-forum yang di YouTube banyak atau di Telegram atau dimanapun banyak forum-forum tentang CPNS atau bimbel-bimbel yang lain bisa Sobat Motivi lakukan. Dan yang ketiga, bahwa setelah menjadi CPNS itu pun belum final, karena dari CPNS itu mereka harus berjuang lagi selama sekarang tidak 1 tahun tapi 2 tahun untuk mendapatkan SKPNS. Jadi untuk Sobat Motivi semuanya, hari ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi semuanya. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa guru khususnya itu ada 3 hal yang perlu dilakukan, yaitu persiapan. Persiapan apa yang dilakukan? Bahwa jadi guru itu satu, mempersiapkan apapun itu. Misalnya kalau kita mau mengajar, kita harus punya yang namanya prota, promes, ya, program tahunan, program semester, RPP. Ini persiapannya. Kemudian pelaksanaannya harus dilaksanakan sesuai rencana yang kita sudah rancang. Setelah dilaksanakan harus dievaluasi. Jadi tugas guru itu ada 3, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Begitu Sobat Motivi, hari ini sangat luar biasa dan saya merasa muda bersama dengan mereka-mereka yang masih muda. Meskipun kata Pak Budi usianya sudah uzur, tidak masalah, yang penting semangatnya tetap masih semangat muda. Ya, Sobat Motivi, dari trik-trik teman-teman tadi kalian bisa gunakan untuk persiapan P3K maupun tes CPNS tahun depan. Jadi tetap semangat, salam Motivi.